Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam breakfast di pagi hari ini. Senang sekali kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan yang baru. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan tercurah bagi setiap kita sepanjang bulan ini. Bapak Ibu Saudara, sepanjang minggu ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang apa yang saya bagikan buat saudara di ibadah raya kemarin, hari Minggu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti atau belum mendengarkan khotbah ibadah raya kemarin, kita berbicara tentang kasih yang mengubah hidup. Bulan ini gereja kita sedang membahas tema yaitu kasih yang mengubah dunia. Saya percaya bahwa kehidupan kita harus terlebih dahulu dirubah, karena ada banyak kali kita mengerti bahwa Tuhan itu mau mengubah kehidupan kita melalui keadaan yang ada di sekeliling kita. Tuhan ingin membentuk kita, mendewasakan kita, menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Dia sedang melakukan pengudusan dalam kehidupan kita melalui segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita. Nah, mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Pagi hari ini kita akan melihat dari Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa melihat paling tidak ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa orang Farisi ini, mereka ini adalah kelompok yang biasanya menentang Yesus, biasanya ingin cari masalah dengan Yesus, mencari kelemahan-kelemahannya Yesus. Mereka ingin mencari jalan untuk membinasakan Yesus bahkan di beberapa kesempatan. Tapi kita melihat di sini bahwa orang Farisi ini, namanya Simon, ya, mengajak Yesus untuk makan di rumahnya. Nah, tentu kita bertanya-tanya, kok bisa dari kelompok orang Farisi ada yang mengajak Yesus untuk makan di rumahnya? Nah, kalau kita belajar dari keadaan konteks ketika zaman itu, kita tahu bahwa orang Israel, orang Yahudi pada saat itu sedang ada di bawah pemerintahan, di kekuasaan dari kerajaan Roma. Dan tentu orang Farisi ini ingin mencari jalan supaya mereka, bangsa Yahudi ini, bangsa Israel ini bisa terlepas dari kekuasaan Roma. Akhirnya mereka melihat Yesus sebagai satu figur yang sepertinya Yesus bisa untuk menjadi raja buat mereka. Bahkan mungkin mereka percaya bahwa Yesus akan menjadi raja atas mereka dan mengalahkan kerajaan Roma. Tapi yang sebenarnya bukan seperti itu. Yesus datang sebagai raja dan kerajaannya bukanlah di bumi ini. Kita melihat bahwa orang Farisi ini menerima Yesus bukan sebagai Tuhan atau raja dalam kehidupan mereka secara rohani, tapi mereka menerimanya secara politik, karena mereka punya satu tujuan di balik apa yang mereka lakukan terhadap Yesus. Dalam hal ini Simon yang mengundang Yesus untuk makan. Saudara, seringkali dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita perlu untuk bertanya, apakah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh, atau kita punya tujuan-tujuan lain seperti orang Farisi yang mengundang Yesus makan ini. Perbuatan baik yang dia lakukan terhadap Yesus tentu mempunyai satu tujuan, ya. Dan ketika Yesus ada di rumahnya, dia sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan itu. Dia mengundang banyak orang untuk datang, seperti yang tertulis dalam Alkitab. Yang duduk makan di situ bukan hanya dia dan Simon, ada orang-orang lain juga. Karena ketika Yesus berbicara kepada perempuan yang datang meminyaki kakinya, ada banyak orang-orang di situ yang melihat bahwa Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu sudah diampuni. Nah, kita tahu bahwa mungkin Simon orang Farisi ini sengaja mengundang Yesus makan ke rumahnya supaya dia bisa mendapatkan satu nama yang baik di kalangan orang-orang Farisi yang lain. Dan dia juga berharap kalau Yesus menjadi raja atas orang Yahudi, mungkin dia dapat sesuatu dari Yesus. Saudara, kita perlu merenungkan bagaimana kita menerima Yesus dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita menjadi seperti Simon orang Farisi ini yang mengundang Yesus, mengajak Yesus untuk makan, tapi dengan tujuan yang lain. Biarlah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Kalau kita menerima Dia sebagai Tuhan, berarti kita mengakui bahwa Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita menerima Dia sebagai Raja, berarti Dia yang berdaulat atas seluruh keberadaan kita. Dialah yang memerintah kehidupan kita. Tapi kita juga melihat dalam ayat ini bahwa Yesus mau datang ke rumah orang Farisi untuk makan bersama-sama dengan mereka.
Sekalipun Yesus tahu bahwa seringkali mereka sering cari persoalan dengan Yesus, tapi Yesus tetap mau datang kepada mereka. Dan tentu Yesus tahu motivasi mereka. Saudara, kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah, Raja kita Yesus Kristus, Dia tidak mudah menghakimi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan Yesus memberi kesempatan untuk mereka boleh dekat dengan Dia. Yesus memberi kesempatan supaya orang Farisi ini bisa menyaksikan keberadaannya, menikmati keberadaannya di antara mereka. Saudara, Yesus sengaja datang ke rumah Simon orang Farisi. Tentu Yesus tahu akan ada kejadian seorang wanita yang datang ke rumahnya dan meminyaki Yesus dengan minyak yang mahal. Tentu Yesus tahu itu. Di sini kita melihat bahwa penerimaan Yesus kepada Simon orang Farisi bukan penerimaan biasa. Yesus menerima motivasinya yang salah, tapi Yesus mau mengubahkan kehidupannya. Saya yakin dan percaya setelah peristiwa ini, saudara, Simon dan semua orang yang ada di situ mengerti sesuatu tentang pengampunan. Karena kita tahu bahwa ketika perempuan itu datang ke rumah Simon, Yesus memberikan sesuatu pengajaran yang luar biasa kepada mereka. Dan itu membuat semua orang yang ada di situ takjub. Yesus menunjukkan kuasanya sebagai Raja, sebagai Tuhan yang mampu untuk mengampuni dosa. Saudara, biarlah kita belajar dari peristiwa ini. Yang pertama, kita merenungkan kembali sebagai siapa kita menerima Yesus. Sebagai apa Yesus dalam hidup kita? Apakah kita menerimanya hanya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lain? Apakah kita menerima Yesus hanya untuk menggapai cita-cita kita? Atau kita benar-benar menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita? Apakah kita sebagai orang percaya mau memberi ruang kepada orang lain, mau dekat kepada orang lain yang mungkin kita lihat mereka bukan orang percaya? Saudara, waktu kita membangun hubungan dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus, bukan berarti kita harus ikut dengan mereka. Justru kehadiran kita di tengah-tengah mereka itu akan membawa satu dampak yang luar biasa. Kita sedang membawa warna kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terbuka. Dia mengasihi semua orang. Dia memberi kesempatan kepada semua orang. Biarlah kita memahami hal ini dan kita pun diubahkan seperti kehidupan dari wanita yang datang mengurapi kaki Yesus dan juga kehidupan Simon orang Farisi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa biar dimanapun kami berada pagi hari ini, kami sama-sama kami boleh mendapat berkat yang luar biasa melalui perenungan ini. Dan Tuhan, aku berdoa biarlah Roh Kudus Engkau memanifestasikan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa ada kuasa Allah yang maha tinggi dalam hidup kami. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan, berkat-Mu turun buat setiap kami. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus tolong kami. Kami perlu Engkau dalam segala sesuatu, dalam segala saat, di setiap saat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.